Demi bertahan hidup, makhluk hidup mengembangkan mekanisme yang canggih, mulai dari mengubah warna, memperbesar tubuh, menyemprotkan bau, hingga memutuskan bagian tubuhnya. Bagi kadal, memutuskan ekornya sama saja seperti masuk ke liang buaya. Bayarannya bisa nyawa. Kamu mungkin bertanya, bukankah itu hanyalah ekor? Toh bisa tumbuh lagi kan? Untuk menjawabnya, mari kita menyelami lebih jauh tentang mekanisme pertahanan hidup serta konsekuensinya. Mari kita ambil cicak sebagai contoh. Makhluk kecil yang termasuk suku Gekkonidae ini sering kita jumpai di rumah atau di tempat-tempat teduh. Dengan ukuran tubuh yang mungil, sekitar 10 cm, hewan ini berkerabat dengan tokek. Coba perhatikan wajahnya. Mirip kan? Hewan pemangsa nyamuk ini bisa bertahan hidup hingga 15 tahun. Cicak merupakan hewan perayap yang hebat. Didukung dengan selaput lengket pada kakinya, cicak bisa dengan mudah menjelajah di dinding rumah. Selain nyamuk, hewan ini juga memakan serangga, bahkan makanan kamu yang ada di atas meja. Saat kepergok, tanpa ada rasa bersalah di wajahnya, dengan cepat kilat dia melarikan diri. Hewan kecil yang memiliki pup yang berciri khas black and white ini mengembangkan kemampuan bertahan hidup yang sama seperti kadal, laba-laba, dan kepiting. Mekanisme bertahan hidup dengan mengorbankan bagian tubuhnya, yaitu bagian ekor. Kemampuan amputasi diri ini disebut autotomy. Lebih spesifik disebut dengan caudal autotomy. Seperti halnya dalam dunia medis, amputasi dilakukan sebagai jalan terakhir demi mempertahankan hidup agar infeksi tidak menyebar. Begitupun juga sama dengan cicak. Seringkali saat sedang mencari makan, mereka dihadapkan pada bahaya besar, ditangkap manusia, atau bahkan dikejar pemangsa. Saat bahaya besar berada di depan mata, nyawa lebih berharga dari harta. Lebih baik hilang bagian tubuh daripada hilang nyawa. Saat itulah mereka harus mengambil keputusan berat antara hidup dan mati. Sebuah kalkulasi penuh konsekuensi, yaitu memutuskan ekornya. Dengan kecanggihannya, ekor yang putus akan bergoyang, mendistraksi perhatian penyerang, memberikan sepersekian waktu untuk kabur dari predator. Medulla spinalis, inilah sebuah bagian utama dari sistem saraf pusat yang dimiliki cicak. Saraf ini memanjang dari kepala hingga ekornya. Saat terputus, saraf ini hanya rusak sedikit sehingga cicak masih bisa menggoyangkan ekornya yang telah putus. Mudahnya ekor cicak putus disebabkan oleh struktur ekornya yang berruas-ruas mirip seperti sambungan pada selang pipa. Bagian ini didesain menjadi titik lemah sehingga dengan sedikit gerakan ekornya tersebut akan putus. Saat merasakan ancaman bahaya, cicak akan merasa stres. Ini akan memicu rangsangan termal pada dirinya yang pada akhirnya terputuslah ekornya. Setelah berhasil kabur dari bahaya atau predator, cicak akan masuk ke tahap menumbuhkan ekor baru atau tahap regenerasi ekor. Tahap yang kita kira tidak berbahaya. Proses regenerasi ekor ini terjadi dengan cara mitosis. Simpelnya, mitosis adalah pembelahan sel, di mana sel induk pada ekornya akan membelah terus-menerus dengan melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama, sel epidermis pada bagian ekornya akan menyebar dan menutup luka. Selama beberapa hari, sel epidermis ini akan menjadi tudung epidermis. Nah, semua jaringan di bagian tudung epidermis tadi akan beregenerasi membentuk sel kerucut yang disebut blastema atau tunas regenerasi. Blastema ini nantilah yang akan memperbaiki ekor cicak. Perlu 10 sampai dengan 12 minggu hingga ekor baru tumbuh sempurna. Sayangnya, ekor baru itu tidak akan sama seperti sedia kala. Bentuknya mungkin sama, akan tetapi warnanya akan menjadi sedikit lebih pucat. Layaknya hati yang pernah disakiti, remuk, berkeping-keping, meskipun sembuh, tetap tak akan sama seperti sedia kala. Nah,
Mekanisme canggih ini bukan tanpa bayaran loh. Harganya sangat mahal. Proses regenerasi ini memerlukan energi yang sangat banyak. Selain kehilangan cadangan energi yang ada pada ekornya, kehilangan ekor ini juga dapat merusak kemampuan kadal atau cicak berlari atau bahkan menyimbangkan dirinya saat memanjat. Bahkan hingga mengurangi daya tarik terhadap lawan jenisnya. Bagi betina, ekor merupakan cadangan energi untuk memproduksi telur. Sedangkan bagi jantan, ekor itu adalah cadangan energi yang bisa digunakan dalam pertarungan memperebutkan teritori dan betina. Itulah mengapa regenerasi ekor itu amatlah penting bagi mereka. Mari kita ambil contoh yang lain, misalnya adalah kadal. Setelah kehilangan ekor, kadal harus mencari sumber energi yang lebih banyak. Ini berarti mereka harus lebih banyak makan. Konsekuensinya, mereka harus lebih banyak berburu. Itu berarti kemungkinan bertemu predator menjadi lebih besar. Tapi kali ini tanpa ekor. Tak ada lagi siasat kabur, tak ada lagi kecepatan berlari, tak ada lagi keseimbangan penuh saat memanjat. Inilah persimpangan hidup dan mati. Sebuah pilihan berat, lari atau mati, selamat atau tamat. Jadi, bagaimana menurutmu? Autotomi, buntung, atau untung? Semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.